Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Whitehead ingin mempresentasikan materi tentang Trojan Horse. Kelompok ini beranggotakan Apriliandri dan Saputra, Doni Pratama, Ega Nurwijayanto, Ibnu Dafa, Lian Salahuddin, Muhammad Deden Firmansyah, Muhammad Faizal, dan Yemima. Nah, apa itu Trojan Horse? Trojan Horse atau kuda Troya atau yang lebih dikenal dengan sebagai Trojan dalam keamanan komputer merujuk kepada sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target dan mengendalikan target untuk memperoleh hak akses pada target. Jenis-jenis Trojan Horse. Ada 5 jenis Trojan Horse yang teknik serangannya dengan cara mengelabui sistem pengamanannya. Yaitu, yang pertama ada Glider Trojan, yang kedua ada Gozi Trojan website, yang ketiga ada Spam True Trojan, yang keempat ada Spagen Trojan, yang kelima ada Joyspan Trojan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Glider Trojan. Glider Trojan menggunakan proses penularan bertingkat, di mana tahap pertamanya adalah sebuah serangan program malware kecil akan berubah secara terus-menerus, sehingga program antivirus yang terpasang dalam PC tidak akan mengenali sebagai malware. Yang berikutnya, Gozi Trojan website. Trojan jenis ini dapat menggunakan Secure Socket Layer atau SSL untuk menyandi dan mengamankan data penting dan sensitif seperti online banking atau transaksi online. Ciri-ciri website yang menggunakan SSL adalah adanya gambar gembok di address bar. Selanjutnya, Spam True Trojan. Program jahat ini berlaku seolah-olah sebuah program antivirus tambahan, sehingga dapat dikatakan malware yang melakukan scanning malware dalam PC. Bila PC memasang antivirus baru yang lebih baik, dia akan memblok malware ini agar tidak bisa melakukan update yang dapat mengubah dirinya menjadi malware lain. Spagen Trojan. Program ini bermain di area penyandian file dalam Windows, yaitu ketika kita melakukan penyandian dengan fasilitas yang disediakan oleh Windows, Spy Agent ini memposisikan dirinya sebagai user account tingkat administrator dan menggunakan account tersebut untuk menyandi file-file. Program antivirus yang terpasang tidak akan mendeteksi adanya file yang sudah disusupi program jahat. Joyspry Trojan. Joyspry Trojan mengelabui PC dengan seolah-olah sebagai sebuah program yang memang sudah dikenal dan diakui oleh PC, yaitu Windows Up to Date. Program ini akan melakukan koneksi seperti background intelligence transfer service yang digunakan oleh program Windows Update, sehingga tidak didangkal oleh program firewall yang terpasang dalam PC. Selanjutnya, cara kerja Trojan Horse. Trojan masuk melalui dua bagian, yaitu bagian klien dan server. Jadi hacker kadang harus berjalan menanamkan trojannya di komputer korban, ataupun memancing agar sang korban mengeksekusi atau membuka file yang mengandung trojan. Namun ada juga trojan yang langsung menginfeksi korbannya hanya dengan berbekal IP korban, misalnya COD. Mengatasi bahaya trojan. Pertama, lakukan langkah pendeteksian keberadaan trojan pada komputer. Pendeteksian trojan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Task list. Pendeteksiannya dengan melihat daftar program yang sedang berjalan dalam task list. Daftar dapat ditampilkan dengan menekan tombol Ctrl plus Alt plus Del atau klik kanan pada toolbar lalu klik Task Manager. TCP View. TCP View adalah suatu free utility dari sistem Netal yang mempunyai kemampuan penampilan IP address dan menampilkan program yang digunakan oleh orang lain untuk koneksi dengan komputer pemakai. Dengan menggunakan informasi tersebut, maka jika terjadi penyerangan dapat diketahui dan dapat dilakukan serangan balik. Semua trojan membutuhkan komunikasi. Jika mereka tidak melakukan komunikasi, berarti tujuannya sia-sia. Hal ini adalah kelemahan yang utama dari trojan. Dengan komunikasi, berarti mereka meninggalkan jejak yang kemudian dapat ditelusuri. Perintah netstat berfungsi membuka koneksi ke dan dari komputer seseorang. Antivirus atau AV scanner. Antivirus berfungsi untuk mendeteksi virus, bukan untuk mendeteksi trojan. Namun ketika trojan mulai populer dan menyebabkan banyak masalah, pembuat antivirus menambahkan data-data trojan ke dalam antivirusnya.
Antivirus ini tidak dapat mencari dan menganalisa trojan secara keseluruhan. Trojan scanner. Sebagian antivirus dapat mendeteksi keberadaan trojan melalui pendeteksian nama-nama filenya. Pendeteksian yang efektif adalah menggunakan trojan scanner yang khusus digunakan untuk mendeteksi trojan. Contoh trojan scanner adalah anti-trojan. Scanner ini memeriksa trojan dengan melakukan proses 1. Port scanning, yang kedua memeriksa registry, yang ketiga memeriksa hard disk. Langkah pencegahan trojan. Trojan menyusup di komputer Anda. Pastikan Anda memasang antivirus yang selalu terupdate. Mengaktifkan firewall baik bawaan dari Windows atau dari luar. Selalu waspadalah jika komputer Anda mengalami suatu kejanggalan. Hindari penggunaan software ilegal karena sering tanpa kita sadari software tersebut mengandung trojan. Downloadlah software dari situs-situs yang benar-benar dapat dipercaya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.